Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin coba cara saya modif OCL stereo kayak gini, dan hasilnya katanya tidak keluar bass atau subwoofernya. Nah, coba pastikan dulu ya. Ini sengaja aku beli lagi baru ini, dan barusan tak ganti juga, karena kalau beli baru itu kan masih pakai BD kayak gini ya. Dan untuk resistornya ini juga tak besarkan semua, dioda juga tak ganti. Ada juga yang nyarankan ini langsung untuk tegangan positif langsung di jumper ya ke TR driver ya gini ya. Ini cuma standar, ini harusnya dilepas di jumper ya ini ya. Tapi tak pakaikan biasa saja, cuma tak ganti saja ini. Dan kita coba ya, yang kemarin katanya sudah dimodif kayak gini tapi tidak keluar bassnya ya, atau bassnya kurang nendang, dan sudah diganti TR finalnya pakai Toshiba ya katanya sih ya. Ini masih tak pakaikan TIP bawaan dari kit, dan ini TIP tidak ori ya ini ya, TIP abal-abal ini, karena yang ori ya gak mungkin dengan harga segitu dapatnya ori, karena TIP nya juga cukup mahal untuk per setnya ya. Kalau di tempatku untuk per setnya, untuk satu set ini TIP yang ori asli itu masih di harga 25.000, sama seperti kalian beli Toshiba ya. Jadi daripada beli TIP yang ori, mendingan beli Toshiba saja ya, yang 5200 itu ya, itu sudah dapat. Jadi tak pakaikan yang TIP bawaan saja ini. Ini sanggupnya di 25 volt saja ya maksimal. Dan kalau kalian paksakan di 32 volt CT, diambilkan dari tegangan AC trafo, itu kemungkinan ini akan rusak ya, karena ini belum tentu ori yang dibawakan dari drivernya ini. Oke, ini sudah tak pakaikan kipas dan tak modif, tapi TIP nya tetap ya ini ya, tidak aku rubah. Coba kita tes apakah mampu di 3 ampere. Ini aku pakai yang 3 ampere ya ini ya, pakai 3 ampere. Dan dari Elko ini tak pakaikan 25 volt ya. Kalau dipakaikan 32 ini harus diganti dengan Toshiba atau Sanken. Tapi kalau Sanken ya sayang ya, karena ini OCL. Kalau dipakaikan Sanken mending langsung diganti SOCL aja ya, atau Safari, lebih enak, tidak modif lagi. Oke, coba kita tes ya. Kemungkinan itu dari Elko nya, mungkin Elko bisa saja mempengaruhi kalau bassnya kurang. Ini Elko tak pakaikan di 10.000 mikrofarad 50 volt ini. Biasanya Elko yang abal-abal itu yang seperti merek Oranda atau Winner itu tidak ada 10.000 mikrofarad ya. Ini yang kelas bawah saja, ini yang ya mendekati real ya, mendekati isi full, itu masih ketemunya di per set ya ini ya. 2 biji ini masih ketemunya di 38.000 ya. Kalau kalian beli merek Oranda yang ukuran segini mungkin dapat 2 set, atau bisa jadi kan Oranda itu kalau di online harganya cuma 9.000 10.000 ya, bisa jadi dapat 3 biji atau 4 biji ya. Tapi kalau yang Antel masih dapat 1 set atau 2 biji. Oke, untuk harga juga mempengaruhi ya untuk Elko. Terus ini sudah tak rangkai. Oh iya, dari tone control juga bisa ya, karena tone control itu sebagai sumber dari audio pemrosesan ya, untuk pembukaan dari bass, treble, middle, dan subwoofer itu juga diatur dari tone control ya. Jadi untuk tegangan dari tone control itu usahakan pakai simetris. Kalau yang mahir tidak pakai simetris, bisa dibuat sendiri ya dengan LM7812 dan LM7912 itu ya. Kalau bisa pasangnya, kalau nggak bisa rakitnya ya beli jadi kayak gini juga bisa. Yang penting tegangan di 12 volt stabil kalau dipakaikan ini ya, biar hasil suara itu tidak ada yang aneh-aneh gitu loh, tidak ada dengung desis ya. Oke, coba saja ini apakah bisa untuk keluarkan suara sub atau bass yang lebih agak sedikit nendang ya, karena aku pakainya di 3 ampere. Harusnya itu minim
5 ampere karena aku pasang di speaker 12 in ya, 12 in 2 biji yang terbilang wattnya cukup besar karena aku pakainya itu ya, itu Embassy ya, seperti speaker yang pada umumnya aku pakai di video ya, 2 biji itu juga sudah ketemunya berapa watt itu ya untuk stereo. Oke, kita coba apakah mampu ini untuk angkat 12 in dan mengeluarkan suara sub ya. Ini untuk input, kita buktikan saja ya. Takutnya kalau tidak dibuktikan kayak gini, takutnya video-video aku yang sebelumnya dikira settingan ya. Tapi ya kalau 3 ampere sesuaikan saja untuk ukuran speakernya ya, karena 12 in itu ya butuh ampere yang lebih besar juga, minim 5 ampere. Kalau bisa 5 ampere murni itu cukup bagus sekali. Kalau 5 ampere biasa ya saya rasa masih kurang lah. Kalau punya dana lebih sedikit bisa belikan yang 10 ampere. 10 ampere yang biasa itu harganya juga cukup murah. Oke, ini untuk tegangan. Ini ya tegangan, tak pakaikan ini ya, ini kabel untuk kipas pendingin karena masih pakai TIP dan heatsinknya itu juga kecil, takutnya kalau kelamaan panas sekali nih ya, karena beban yang ditanggung dari TR finalnya itu juga cukup berat juga ya, tidak seimbang lah. Oh ya, ini gini aja biar kelihatan. Nah, dan pemasangan ini jangan sampai terbalik ya. Usahakan kalau sudah pasang diteliti lagi, biar tidak merusak dari driver atau dari TR finalnya. Karena ya juga saya pernah ngalami juga, makanya perlu hati-hati dalam perakitan itu ya. Jangan sampai dinyalakan dulu kalau masih belum dicek ulang, karena satu solderan yang salah penempatan atau bersentuhan dengan yang lain, biasanya itu ya terjadi konslet ya. Jadi kalau buat pemula rakit itu ya harus pelan-pelan saja, diteliti lagi. Kalau sudah benar-benar yakin terpasang dengan benar dan tidak ada yang nempel pada lainnya atau bersentuhan dengan yang sampingnya, ya silakan dinyalakan. Ini tak buktikan buat yang kemarin coba tidak keluar suara sub ya, katanya sih gitu. Untuk speakernya ini ya, ini kabel dari speaker. Nah, ini sudah tak pasang karena aku pakai 3 speaker 12 in kali 2 dan ada middle-nya itu biasa yang aku pakai dari copotan Sony. Nah, jadi ada 3 speaker ya yang aku buat angkat ini ya. Ini untuk kabel merah adalah positif. Sebenarnya untuk modifan ini sudah tak tunjukkan di video sebelumnya ya. Jadi kalau pengen tahu lagi ya silakan cari di beranda ya, cara mengubah dari OCL yang maksimalnya itu di tegangan 18 volt maksimal, itu bisa dipakaikan di 32 CT, 25 bisa, karena semakin tinggi volt itu semakin dapat ya untuk suara sub. Kalau dipakai untuk hidupkan sub, kalau dipakai untuk suara bass ya bisa nendang untuk bassnya ya, tergantung dari berapa volt yang dipakai. Kalau 18 volt ya cuma segitu ya, seperti speaker aktif itu ya 18 volt. Ini memang OCL biasanya dipakai di speaker aktif ya, karena wattnya tidak terlalu besar. Ini kok gak nempel ya ini ya, bentar. Oke.
Oke, ini sudah lepas lagi. Nah, kayak gini ya. Ini takutnya bersentuhan. Nah, kita tak potongnya dulu ya ini. Ini terlalu panjang ini. Ini untuk negatif bisa dilewatkan langsung elko bagian CT, bisa ini. Dilewatkan sini juga bisa. Tergantung selera ya. Oke. Sudah terpasang. Nah, ini ya. Nah, agak sini. Oke, ini sudah tak hubungkan ke ini kalau tidak untuk sound control, kalau tidak dikasih kardus nanti bisa dengung ya. Ini bluetoothnya sudah nancap on ini, dan dapat hidupkan ya. Kipasnya dulu. Nah, biar tidak kepanasan karena ini sudah pakai di 25 volt. Sudah nyala, jadi cepat panas ini ya. Untuk etchingnya biar awet untuk TR nya. Oke, sudah nyala kan? Sudah nyala, ini nyala. Terus kita coba untuk masukkan atau bunyikan musiknya dulu ya. Oke, ini sudah kuhubungkan ke Bluetooth dan putar musik DJ ya. Oke, kita play. Mantap ya suaranya ya, meskipun ini 3 ampere dan pakai CT 25. Oke, coba musik dangdutnya ya. Oke, play. Agak-agak kuat ya ini ya, kedip-kedip ini.
Ini subwoofernya ini. Dengaran. Oke, berarti untuk elko juga pengaruh ya. Ya, pakaikan kalau kurang dirasa keluar subwoofernya atau bassnya kurang mantap, itu elko-nya bisa kalian rubah. Ya, belikan yang bagusan sedikit. Ini masih pakai TIP ya, suaranya kayak gitu ya. Apalagi kalau sudah diganti dengan Toshiba, mungkin bisa lebih clear lagi, atau dirubah untuk ukuran trafonya dari 3 ampere dinaikkan ke 5 ampere juga malah makin sip, makin jos ya. Jadi untuk yang kemarin kurang keluar untuk sub atau bassnya, meskipun ditambahi dengan gigabass, perhatikan dulu untuk elko atau suplai tegangannya ya. Bisa jadi dari elko bisa mempengaruhi, dan trafonya juga bisa jadi ya. Oke, selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.